saudara yang sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kebaikan Tuhan, kemurahannya selalu menyertai kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan kepadamu, membawa hidup kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu bekerja atas kami. Kami rindu mengalami Tuhan bahwa persekutuan kami pagi hari ini. Satu pun dari kami yang
memujimu, saat ku sembah, memujimu, ku rasakan kehadiran. dengan segenap hatimu katakan, Ku angkat ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, memujimu, ku rasakan kehadiran.
waktunya Engkau menolong kami Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan dengan segenap hati. Nyanyian pujian dan pengakuan Namamu diagungkan, namamu dimuliakan, hatimu disenangkan Tuhan. Kau Tuhan pelawat kami semua yang ada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita di dalam Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab sukacitamu Tuhan ada dalam kehidupan kami. Lalu sebab segala kebaikan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat dan syukur kami pagi hari ini. Bagi Allah dulu, sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan
bersamamu. Sukacitamu Kau berikan padaku, dan damai dalam hatiku. Bagi Allah dulu sekarang dan selamanya, sungguh kasih-Mu tak berubah. Pujianku dan sorak kegiranganku agung akan kebesaran. Angkat tangan lu katakan. Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacitamu ku menari bagimu, dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. Sukacitamu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacitamu ku menari bagiku, dan nikmati anugerah-Mu. Sukacitamu Kau berikan bagiku, dan damai dalam hatiku. Sukacitamu ku menari bagiku, dan nikmati anugerah-Mu selama-lamanya. 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 Tepuk tangan yang paling mulia bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang petugas kolektan untuk mempersiapkan kantong persembahan. Kita sama-sama berdoa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan baik, Tuhan sangat baik bagi kami. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami, Tuhan, kami percaya Tuhan baik. Tuhan selalu memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya bagi setiap umat-umat-Mu yang berharap kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sediakan segala yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tak akan kami kekurangan Tuhan, namun hidup kami berkelimpahan, karena kami tahu sumber kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami, Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap tangan-tangan umat-Mu, Kau berkati usaha pekerjaan kami berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman Tuhan. Kami memberi penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, dipersilakan kepada LCD untuk memberitakan pengumuman sepekan.
Shalom warga kerajaan Allah yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sebagai Ketua Panitia Natal tahun 2022 ingin menyampaikan kabar sukacita buat kita semua bahwa kita akan kembali merayakan Natal bersama yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Desember tahun 2022 di GBI Villa Citra dengan 2 kali ibadah, yaitu ibadah pertama dimulai pada pukul 8 pagi, ibadah yang kedua dimulai pada pukul 11 siang. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mendukung acara Natal kita bersama dengan memberikan ekstra kolekta dan juga pemberian sembako untuk gereja-gereja cabang kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas dukungan doa dan dana yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, demikian pengumuman sepekan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Berbicara atas setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu atas setiap kami. Dengan apa akan ku
berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami menyadari dengan akal logika kami tidak bisa memahami mengapa Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Kami pada dasarnya adalah orang yang berdosa, yang tidak layak untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam diri kami. Pikiran kami kotor, perkataan kami kotor, hati kami juga kotor, dipenuhi, diwarnai dengan dosa. Tetapi Tuhan mau datang dalam hidup kami. Engkau mau mati bagi semua dosa kesalahan kami. Sungguh kami tidak bisa memahami kasih-Mu yang begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, begitu lebar dan panjangnya. Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dengan memahami kebenaran ini, Tuhan, hati kami terbuka, hati kami penuh syukur, pujian, penyembahan kepada-Mu. Dan kami ingin mendengarkan suara-Mu, Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan melalui hamba-Mu. Pimpin tuntun apa yang hamba-Mu katakan. Roh Kudus bimbing kami untuk bisa kami memahami dan mengerti setiap perkataan Tuhan kepada setiap kami. Terpujilah nama-Mu, bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema khotbah ini sesuai dengan tema dari pusat Injil adalah kekuatan Allah. Jadi sinode gereja kita, Gereja Betel Indonesia, memberikan tema ini kepada kita untuk kita menyampaikan kepada seluruh jemaat. Injil adalah kekuatan Allah yang terambil di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Ayat ini saudara kasih Tuhan sudah ada di dalam, ya, sudah tertera ya di dalam PowerPoint ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, surat ini, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, saudara yang kekasih, kepada jemaat yang ada di Roma. Itu sebabnya disebut kitab Roma. Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Roma, ya, orang-orang Kristen yang ada di Roma. Nah, kitab Roma ini adalah salah satu kitab yang mengubah seluruh kehidupan Martin Luther secara radikal, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia melakukan reformasi pada waktu dia beragama Katolik waktu itu. Ya, Martin Luther ini asalnya gereja Katolik, agama Katolik. Dia melakukan reformasi yang besar-besaran, ya. Tepatnya pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, saudara waktu itu Martin Luther melihat bahwa ada penyimpangan, ada kemerosotan di dalam gereja waktu itu, yaitu gereja Katolik, dengan menyalahgunakan, menjual surat penghapus dosa. Surat penghapus dosa ini dikenal dengan surat indulgensi, ya, dalam ajaran agama Katolik. Nah, Martin Luther ini memprotes dengan mempublikasikan 95 tesis dipaku di depan gereja. Nah, salah satu, dia mengkritik soal penjualan indulgensi, yang menjual surat penghapus dosa, sehingga memicu terjadinya reformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther. Muncullah gereja Protestan. Sebelum ada gereja Protestan, ada gereja Katolik. Dia memprotes ajaran, salah satu ajaran gereja yang dia ada pada saat itu adalah menjual surat penghapus dosa. Nah, ketika Martin Luther membaca kitab Roma,
dia menemukan bahwa ada 3 sola. Ya, pertama sola fide, hanya imanlah yang menyelamatkan seseorang, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita membayar sejumlah uang. Ya, saudara, pikirkan bagaimana yang diajarkan oleh gereja di mana dia ada pada saat itu. Kamu membeli surat utang, dosamu diampuni. Ya, dia yang protes, nggak bisa ini. Dalam kitab Roma, manusia itu diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita lakukan ini, lakukan itu. Itu dikenal dengan sola fide. Yang kedua, dia juga meneliti dan melihat sola gratia. Ya, Martin Luther mengatakan hanya anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Saudara pikirkan, pertama manusia diselamatkan karena dia beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena perbuatan baik. Yang kedua, dikatakan manusia bisa diselamatkan itu hanya karena kasih karunia, hanya karena anugerah Tuhan. Manusia berdosa tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, tapi anugerah Tuhan menyelamatkan dia karena dia beriman kepada Yesus Kristus. Nah, itu diprotes oleh Martin Luther, karena Martin Luther melihat ada kemerosotan di dalam gereja sebelumnya, bahwa ini ada penyimpangan ini. Masa dosa manusia bisa dihapus dengan membeli sejumlah uang? Waduh, kalau begitu bagaimana orang yang tidak ada duit, bagaimana dengan orang miskin? Jadi sorga dipenuhi hanya orang-orang kaya. Ini nggak benar, kata Martin Luther. Dia protes lah. Salah satu tesis yang dia protes, yang dia tampakkan di dalam dinding gereja adalah masalah surat penghapusan dosa ini, saudara. Dan dia menemukan juga di dalam kitab Roma dikatakan bahwa sola scriptura, hanya Alkitablah menjadi fondasi, menjadi dasar kehidupan orang Kristen, bukan buatan manusia, bukan filsafat, bukan sains yang bisa menyelamatkan, tetapi hanya Alkitab yang menjadi pedoman dasar, ya, pegangan kita, bukan karangan manusia. Nah, saudara, dia melihat bahwa bapak-bapak suci gereja pada saat itu sudah mulai menambahkan bahwa gereja punya andil untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Wah, dia nggak setuju, dia protes. Maka muncullah ya tahun 31 Oktober 1517 ya reformasi gereja, maka terkenal dengan gereja Protestan. Dia memprotes apa yang dia lihat selama ini terjadi penyimpangan, penyelewengan di dalam gereja Katolik pada waktu itu, ya. Nah, saudara, itulah ceritanya. Nah, itu sebabnya, saudara ringkas dalam Tuhan, apa itu Injil? Dikatakan Injil adalah kekuatan. Apa itu Injil? Kata Injil itu sendiri dalam bahasa Yunani-nya dia menggunakan kata evangelion, artinya kabar baik. Jadi Injil itu apa? Kabar baik. Injil itu apa? Kabar sukacita besar. Apa sih kabar baiknya? Kabar baiknya adalah kabar kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia yang berdosa, sehingga ia mengutus putra tunggalnya yang namanya Yesus Kristus datang ke dunia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa dari hukuman kekal. Itulah kabar baik. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatannya, dengan segala usaha upaya yang dia lakukan. Nggak bisa. Jadi kabar baiknya apa? Kabar baiknya itu adalah Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Itu kabar baik. Kamu mau percaya nggak kabar baik ini? Kamu mau terima nggak kabar baik ini? Kalau kamu terima, Yohanes 3:16 dikatakan, barang siapa percaya ya kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa di surga datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dia memperoleh hidup yang kekal, ya. Tidak ada lagi kematian kekal, tapi hidup yang kekal. Itu kabar baik. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Maut itu bukan sekedar mati, saudara. Setiap orang akan mati. Maut itu adalah setelah kematian akan ada kematian kekal, akan ada kematian kekal di dalam neraka. Itu arti maut, saudara, kekasihan Tuhan. Nah, jadi Yesus datang ya memberikan kabar baik, yaitu Injil. Itu kabar baik
Dia datang untuk melepaskan manusia dari hukuman kekal api selama-lamanya di neraka. Jadi neraka tidak ada lagi bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia bisa mati, tapi kematian manusia saat ini sementara. Setelah itu dibangkitkan mengalami kehidupan kekal. Jadi neraka atau hukuman kekal tidak ada lagi bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kabar gembira. Itulah kabar sukacita, itulah kabar baik, itulah yang dimaksud dengan Injil. Jadi Injil adalah kisah perjalanan hidup Tuhan Yesus sejak dia dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, dia lahir ke dalam dunia, ya saudara yang kasih, lalu dia mati di atas kayu salib, dikuburkan pada hari ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia hidup, bahkan hidup kekal selama-lamanya. Itulah Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, apa bedanya agama, saudara, dan Injil? Agama adalah semua agama itu kalau kita, agama apa? Pasti ajarannya begini. Kekuatan manusia atau usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, kekristenan bukan sekedar agama. Sekalipun Kristen itu adalah agama, salah satu agama dari berapa? 5 atau 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya. Tapi pengertian agama, saudara, di dalam konsep orang berpikir tentang agama itu adalah usaha manusia, perbuatan manusia, ya, upaya manusia, segala macam perbuatan usaha, berjuang dengan doa, dengan puasa, dengan menyangkal diri, dengan melakukan ritual-ritual agama dan sebagainya untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Itu agama, saudara. Sementara Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Beda kan, saudara? Kekuatan Allah yang menyelamatkan itu Injil. Tapi kalau agama, kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan manusia. Jadi kalau kekristenan bukan kekuatan manusia untuk menyelamatkan diri, Yesus melalui kekuatan Allahnya dia menyelamatkan kita. Jadi kita nggak mungkin bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Itu ajaran agama. Tapi Injil mengajarkan kita bisa diselamatkan karena ada kekuatan Allah yang menyelamatkan kita karena kita percaya kepada Dia. Ya, nah saudara yang dikasih dalam Roma 1 ayat 16, Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam salinan bahasa terjemahan bahasa Inggris dia menggunakan I am not as man. Ya, I am not as man, full of the gospel of God, ya, of Christ. Artinya aku tidak malu akan Injil. Saudara aku ingin kasih, bagi orang Yahudi, Injil itu cerita tentang Yesus yang disalibkan itu adalah sesuatu yang memalukan. Jadi saudara aku ingin kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena salib itu bentuk penghukuman, salib itu bentuk suatu penghinaan, salib itu adalah suatu kebodohan. Kenapa? Kenapa sih orang Kristen percaya sama salib? Itu kan suatu kebodohan, satu penghukuman, saudara, satu penghinaan. Ya kenapa? Karena bagi orang Yahudi, Yesus kalau memang dia adalah Mesias, kalau dia adalah Tuhan, kok mati? Matinya disalib lagi. Pengertian orang Yahudi, saudara, apalagi orang Roma, orang yang mati disalib itu adalah orang yang dia seorang penjahat besar. Kalau memang dia Tuhan, kenapa kok dia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri? Aneh-aneh. Benar-benar malu percaya Tuhan yang Yesusnya mati digantung di salib. Malu kita, tahu nggak, kalau mengakui Injil itu, Injil yang menceritakan Yesus mati di salib. Nah itulah orang Yunani, orang Yahudi. Bagi Paulus, aku tidak malu. Kenapa? Paulus katakan salib itu, Injil yang bercerita tentang salib itu justru punya kekuatan yang besar yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu Paulus berkata, itu sebabnya aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Dalam salinan lain dikatakan, aku tidak malu, I'm not ashamed of the gospel of Christ, dikatakan demikian. Jadi bagi Paulus, aku tidak malu akan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, kata kekuatan Bapak Ibu Saudara, dia menggunakan kata dunamit atau kuasa. Ada sebuah ledakan besar. Dunamit itu zaman dahulu orang meledakkan sebuah gunung menggunakan dinamit. Ya,
Kalau sekarang ini bom lah gitu ya, letak dinamit, buah, terjadi ledakan, ya gunung itu terbelah, jadi orang bisa lewat. Kalau orang mau lewat, aduh, bagaimana untuk menyeberang ke sana? Letakkan aja dinamit. Nah, dinamit itu ada sebuah kekuatan, sebuah power, ledakan yang mampu meledakkan gunung, sehingga orang mudah bisa melintasi gunung tersebut dengan meletakkan dinamit. Jadi dinamit itu adalah sebuah ledakan besar yang menghancurkan kuasa dosa, yang menghancurkan maut, menghancurkan iblis di dalam diri manusia. Jadi yang bisa menyelamatkan manusia dari ikatan dosa, maut, dan iblis, harus ada kekuatan, ledakan yang besar, yaitu kekuatan Allah. Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Jadi makna Injil adalah kekuatan Allah. Pertama, ya, menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, kata menyelamatkan, Bapak Ibu, ya, kata menyelamatkan, saudara kasih, ada dua pengertian. Ya, sebab dikatakan menyelamatkan setiap orang. Pertama, mengubah hidup seseorang dari kehidupan yang sia-sia. Dulu, sebelum kita kenal Yesus Kristus, sebelum kita menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin baik, hidup kita itu sia-sia, saudara. Saudara dalam Tuhan, ya. Setiap seseorang yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dulu kan setiap kita memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk yang melekat di dalam diri kita. Ya, ada orang yang memiliki kecanduan yang nggak bisa lepas. Ya, apalah, nggak tahu, candu alkohol atau candu dengan apa ya, nggak ngerti, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia tidak bisa berubah, hanya diberi motivasi. Orang tuh nggak bisa berubah, cuma dimotivasi, dinasehati, diinstruksi, dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Mengapa? Karena tidak punya kekuatan untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak punya power untuk berhenti melakukan perbuatan dosa dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, saudara. Ya, seseorang yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, kepahitan, tidak mudah bisa mengampuni orang. Kenapa? Pengen sih mengampuni, tapi nggak kuat, nggak ada kekuatan. Ya. Semua orang yang terikat narkoba, dia tahu narkoba itu nggak baik. Dia pengen berhenti, mau, tapi nggak kuat, masih terikat, saudara. Orang yang terikat dengan sesuatu, dia tahu nggak itu nggak baik. Dia tahu sebenarnya, tapi nggak mampu. Kenapa? Nggak ada kekuatan, nggak ada power untuk buat dia berhenti dari perbuatan itu. Nah, Injil itu memiliki kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Selama ini kita menggunakan kekuatan kita untuk, misalnya, untuk berhenti merokok. Saudara coba deh, pasti gagal lagi, kepengen. Orang yang kena narkoba, dia di pikirannya tuh kalau enggak tuh kayaknya ada yang kurang. Jadi dia pengen sih, dia tahu sih. Maaf ya, kalau saya ngomong seperti rokok, semua orang tahu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kenapa orang yang tahu merokok tidak baik kesehatan tetap merokok? Enggak bisa berhenti. Kenapa? Enggak kuat. Mau sih om, mau sih pak. Cuman gimana ya? Kayaknya ada yang kurang. Enggak bisa berpikir, rasanya ngantuk ya. Pokoknya kalau habis makan, kalau enggak lakukan itu kayaknya gimana gitu loh. Nah, itu tandanya Pak, ada belenggu, ada keterikatan, ada kecanduan yang dia tidak mampu lepas, bebas dari keterikatan itu. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan yang memampukan dia untuk berhenti melakukan itu. Dia butuh Injil, dia butuh kekuatan Allah untuk mengubah hidupnya yang sia-sia. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, itulah pemahamannya. Itu sebabnya, saudara, kata menyelamatkan pertama, mengubah hidup manusia dari kehidupan yang sia-sia. Kedua, kata menyelamatkan itu menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal, dari api neraka. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sebagaimana Roma pasal 6 ayat 23, karena upah dosa adalah maut. Sekali lagi, maut pengertiannya itu hukuman kekal dalam neraka. Ya, maut itu bukan sekedar kematian. Kematian tidak lagi, saudara kekasih, ya, hukuman kekal, saudara, tidak lagi
saudara yang kekasih, berlaku bagi orang yang percaya Yesus Kristus, karena ada kekuatan Allah yang menyelamatkan dia dari hukuman kekal. Jadi orang berdosa seharusnya menerima hukuman kekal di dalam api neraka, tetapi karena Injil, karena percaya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk dosa dan kesalahannya, ia beroleh kehidupan yang kekal. Darah kasih dalam Tuhan, ya, evangelis Amerika Serikat yang terkenal yang namanya Billy Graham pernah menulis beberapa kesaksian dalam websitenya sebelum beliau meninggal tanggal 21 Februari 2018, dalam usia 99 tahun dia baru meninggal, saudara. Nah, ini penginjil yang terkenal ini namanya Billy Graham. Dia pernah menulis dalam sebuah artikel, dimasukkan ke dalam blognya atau websitenya. Dikatakan ada seorang pemuda pejuang kemerdekaan di sebuah negara Eropa Timur. Suatu hari dia ada dalam kesulitan ekonomi, dia membutuhkan uang banyak. Dia ditawarkan untuk menjadi seorang pembunuh bayaran oleh geng mafia. Dan dikasih nama Tuhan. Ketika dia hendak menerima tawaran tersebut, ia mendengar Injil. Nah, saudara, Injil adalah kekuatan. Dia mendengar Injil. Akhirnya dia bertobat, dia menolak tawaran itu, dan dia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Dari seorang pembunuh bayaran gangster mafia, berubah hidupnya menjadi seorang hamba Tuhan. Pertanyaannya, kekuatan apa yang bisa merubah dia? Sampai dia kok uang udah nggak silau lagi. Dia butuh uang. Dia mendapatkan sejumlah uang, dia menjadi seorang pembunuh bayaran. Tapi kenapa dia berubah? Siapa yang bisa membuat dia berubah secara drastis, secara radikal? Kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Dia menulis lagi, Billy Graham berkata, ada seorang perempuan usianya 22 tahun. Ya, dalam kehidupannya dia mengalami siksaan yang mendalam di dalam batinnya. Berulang kali dia melakukan aborsi. Jadi perempuan ini terus menerus melakukan aborsi. Satu hari dia mendengar Injil. Lalu ketika dia mendengar Injil, dia maju ke depan mimbar, dia bertobat sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ia mendapat kelepasan, ia tahu dosanya sudah diampuni, dan dia mendapatkan kekuatan untuk berhenti dari perbuatan aborsinya, dan dia hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bukan kekuatan manusia membuat dia berhenti, saudara. Sudah ketagihan, ada kecanduan. Saudara, punya kasih Tuhan. Yang ketiga, ada seorang pelajar, ya, masih muda, seorang pelajar putri, kumpul kebo dengan pacarnya. Satu hari dia mendengarkan Injil. Dia mendengarkan Yesus mati di atas kayu salib untuk dosa dan kesalahannya. Dia mendengar Injil. Injil itu kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang percaya. Dia ingin selamat dari hidup kumpul kebo. Dia ingin selamat dari kehidupan aborsi. Dia ingin selamat dari seorang pembunuh bayaran. Tapi dia nggak kuat. Kira-kira seperti itu. Bukankah hal ini dialami oleh banyak orang? Orang tuh tahu dia salah. Dia tahu memang dia melanggar. Tapi nggak ada kekuatan. Nah, dia butuh Injil sebenarnya. Karena hanya Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan dia. Bisa mengubah hidupnya yang sia-sia. Dan bisa menyelamatkan dia dari dosa kesalahan yang dia lakukan. Nah, ya, ketika seorang putri kumpul kebo dengan Injil, ya, dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu dia membawa, ya, pacarnya itu kepada Yesus Kristus. Jadi pacarnya juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tetap hidup bersama, tapi mereka tidak melakukan dosa lagi. Mereka bertemu hanya untuk belajar firman Tuhan. Mereka mempersembahkan hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, semua cerita yang di atas membuktikan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Itu bukan sebuah deklarasi yang kosong, tapi sebuah pernyataan kebenaran bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Saudara, kita lihat yang menulis kitab ini adalah Paulus. Pengalaman Paulus. Mengapa Paulus tiba-tiba mengalami sebuah perubahan drastis? Mengapa Paulus
tiba-tiba mengalami perubahan besar dalam kehidupannya? Bukankah Paulus dulu seorang yang sangat membenci Kristus? Dia menyiksa orang Kristen, tapi tiba-tiba dalam satu momen dia berubah menjadi seorang yang memberitakan Injil Kristus. Paulus rela menderita bagi Kristus. Dia rela dilempari batu, dia rela diludahi, dia rela dihina, dia rela diusir, difitnah, dipenjarakan, bahkan dia rela mati karena Injil Kristus. Dia nggak takut, dia tidak malu menerima semua konsekuensi resiko. Dia nggak malu lagi, dia nggak takut lagi memberitakan. Kenapa? Ada kekuatan apa yang membuat Paulus, seorang yang radikal terhadap hukum Taurat, menyiksa orang Kristen, sekarang tiba-tiba berubah kehidupannya? Karena ada kekuatan Injil yang menyelamatkan dia, yang merubah hidupnya. Bagaimana dengan pengalaman saudara dan saya? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, saya percaya di antara kita yang hadir hari ini ratusan orang, saudara, ada banyak orang yang punya pengalaman di dalam hidup ini. Dulu hidupnya menjadi budak dosa, menjalani kehidupan yang sia-sia, tapi sekarang mengalami perubahan yang sungguh-sungguh signifikan dalam hidupnya. Nah, saudara, sudahkah kita ya mengalami perubahan dalam hidup ini? Sudahkah hati kita, pikiran kita, perilaku kita berubah sungguh-sungguh? Siapa yang mampu membuat kita berubah? Apakah karena nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, seminar-seminar buat kita bisa berubah? Enggak. Yang nama cuma pengetahuan. Yang mampu merubah kita itu adalah kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara hidup, saudara ingin lihat orang berubah, cuman dia butuh kekuatan Allah. Nasihat nggak kurang-kurang, motivasi nggak kurang-kurang, dibimbing, diarahkan, dituntun nggak kurang-kurang. Tapi orang itu nggak bisa berubah, tetap terikat dengan dosa kehidupan yang sudah tahu itu nggak benar, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa nggak bisa berubah ya? Dia butuh Injil, Bapak Ibu. Dia butuh kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia yang membuat dia berubah. Dia butuh kasih karunia Tuhan turun dalam hidupnya. Dan aku ingin kasih. Jadi kita sudah temukan jawabannya. Itu sebabnya kenapa kita harus malu mengaku Injil. Mengapa kita malu memberitakan Injil? Saya harap tidak ada lagi yang malu mengaku sebagai orang Kristen. Oh, kamu percaya Kristen ya? Oh, percaya Yesus yang mati itu ya? Tuhan kok mati? Kita jadi malu kalau kita nggak tahu jawabannya. Kok Tuhan lu mati? Gimana bisa menyelamatkan manusia dari dosa dirinya sendiri? Jadi nggak bisa menyelamatkan. Dia mati disalibkan. Nah itulah. Sehingga kalau kita nggak tahu jawabannya, iya malu juga ya jadi Kristen ya. Tapi sekarang saya lihat banyak orang tidak malu. Orang pakai kalung salib dan sebagainya. Dia berani pamer-pamer tentang salib. Tapi intinya bukan itu, sudah. Intinya salib itu, ya, Injil itu yang mengandung salib. Itu mengandung kekuatan Allah yang bisa merubah hidup seseorang, seburuk, sejahat apapun, termasuk Billy Graham, seorang penjahat dia, sudah. Ya, tapi Tuhan merubah hidupnya secara radikal. Tuhan memakai hidupnya menjadi seorang penginjil yang luar biasa, berdampaknya di Amerika Serikat. Termasuk Rasul Paulus kan seorang penganiaya orang Kristen, seorang pengadep agama Yahudi. Dia merasa dirinya suci, hebat dan benar. Kenapa bisa berubah jadi pemberita Injil yang radikal, rela dihina, difitnah, dirajam, dilempari, saudaraku yang kasih, bahkan rela mati untuk memberitakan Injil. Dia mengatakan, kenapa? Siapa yang merubah dia sedemikian rupa? Apa kekuatan apa yang bisa membuat dia berubah secara radikal? Kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Paulus sendiri yang ngomong, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi kalau engkau percaya kepada Yesus Kristus sudah mati untuk dosa dan kesalahanmu, percaya juga bahwa hidupmu bisa berubah. Amin, saudara. Sejahat apapun, ada pengharapan terjadinya perubahan terhadap anak kita.
terhadap anak cucu kita. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya saya percaya setiap orang membutuhkan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna daripada Injil adalah kekuatan Allah? Yang pertama, menyelamatkan semua orang percaya. Kedua, menyatakan kebenaran Allah. Ya. Jadi Injil adalah ada kekuatan Allah, yaitu dinamit, power, kuasa yang mengubah status kita dari orang berdosa menjadi orang benar. Jadi hari ini di mata Tuhan, engkau adalah orang benar. Engkau bukan orang berdosa. Statusmu berubah. Jadi orang berdosa, jadi orang benar. Kekuatan apa yang merubah status kita? Kekuatan Allah. Kenapa? Karena engkau percaya Injil. Engkau percaya Yesus Kristus mati untuk dosa kesalahan. Ya, maka statusmu di mata Tuhan, engkau bukan lagi orang berdosa, tapi engkau orang yang benar, karena dibenarkan dari penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, ya. Menyatakan kebenaran Allah, artinya ada kekuatan Allah yang membebaskan kita dari kuasa belenggu dosa. Kalau kita kalah oleh dosa, kita mesti menyadari ada kekuatan Allah yang mengubah hidup saya, yang menyelamatkan saya, karena saya percaya Yesus. Timbul pertanyaan kan, kenapa ya kita seringkali kalah terhadap dosa? Kan begitu kan saudara? Pengen nggak lakukan itu, tapi kok kalah? Kenapa? Nah, pertanyaannya, mengapa kita sering kalah oleh dosa? Karena kita membiarkan diri kita kalah. Padahal engkau itu pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tapi karena engkau membiarkan dirimu kalah. Kenapa, saudara? Karena engkau tidak serius. Engkau tidak disiplin, padahal engkau punya power, engkau punya kuasa untuk mengalahkan segala keterikatan dosa dalam hidupmu. Ada spirit kemenangan yang Tuhan taruh dalam hidupmu, tapi kenapa engkau kalah? Nah, kamu nggak serius, kamu nggak sungguh-sungguh mengalahkannya, kamu biarkan dirimu biarkan dia kalah. Itu kan sebenarnya, coba kalau saudara bangkit, ya. Aku nggak mau kalah lagi terhadap dosa. Kenapa? Ada kekuatan Allah di dalam diriku. Perkatakan iman. Ada Injil yang merupakan kekuatan Allah. Ada kuasa Allah. Ada power, kuasa Tuhan yang menyelamatkan aku, yang mengubah hidupku. Masa hidup saya begitu terus? Saya tahu itu dosa, saya tahu salah. Kenapa saya lakukan lagi? Artinya nggak ada kuasa untuk menghentikan kamu berbuat dosa. Tidak ada kuasa membuat kamu untuk berhenti melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang sia-sia. Hidup kita harus kita persembahkan untuk kemuliaan Allah. Tapi kenapa kok nggak bisa? Jatuh lagi, bangun lagi, Kenapa kok nggak menang-menang ya? Karena kamu membiarkan dirimu kalah. Kamu tidak belajar disiplin untuk mengalahkan dosa. Itu saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa ya, di dalam diri kita ada kuasa Allah yang mampu meledakkan segala ikatan belenggu dosa kecanduan yang mengikat kita selama ini. Kita mampu meledakkan karena ada kekuatan Allah yang menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, memimpin hidup kita dalam iman. Roma 1 ayat 17, sebab di dalam Dia nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ada 3 jenis iman. Saudara, ada 3 jenis iman ya dalam hidup kita. Saudara, jenis iman yang kemana? Pertama, coba lihat. Iman karena, maksudnya karena Allah memberkati saya, maka saya beriman. Kita beriman kepada Tuhan karena ingin diberkati, ingin semuanya lancar, ya. Nah, saya mau katakan ini iman murah. Kalau saudara beriman hanya karena Allah memberkati saudara. Alasan saudara beriman kepada Yesus
Iya, dia memberkati hidup saya, dia memperlancar usaha saya, semua jadi oke. Maka saya beriman. Kalau cuma itu imanmu, saudara, sorry banget, itu murahan. Iman karena Allah memberkati saya, maka saya beriman kepada Tuhan. Itu iman yang murahan. Kamu beriman karena kamu diberkati kan? Karena semua lancar kan? Coba kalau kamu ada masalah persoalan, tetap beriman enggak? Gitu loh, saudara. Tiba-tiba usahamu ada masalah. Oh, semuanya sehat-sehat, oke-oke saja. Ya kamu beriman, kamu bersyukur. Tiba-tiba kamu sakit. Nah, kamu marah sama Tuhan. Kamu nggak beriman lagi kan? Karena imanmu cuma iman karena. Iman yang kedua itu iman supaya. Ya, supaya saya diberkati, saya beriman kepada Tuhan. Nah, itu juga iman murahan. Kenapa kamu beriman kepada? Supaya saya diberkati, Pak. Oh, gitu. Kenapa kamu kerja? Supaya saya diberkati. Itu murahan banget. Cuman hanya karena itu kamu beriman kepada Dia. Iya. Kalau Tuhan katakan, aku menguji kamu, aku tidak memberkati kamu, kamu pasti marah kan? Berontak kan? Kamu sudah tidak beriman lagi kepada Tuhan. Kamu beriman kepada kekuatanmu, kamu beriman kepada orang pintar, kamu beriman kepada gunung kawi, kamu beriman kepada hal-hal yang lain selain dari Tuhan. Itu kan iman murahan, saudara. Nah, iman yang benar itu iman walaupun, maksudnya walaupun apapun yang terjadi, walau apapun yang terjadi, saya tetap beriman bahwa Tuhan adalah memelihara saya. Tuhan sanggup menyertai saya. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup, itu baru iman yang benar. Nah, saudara ada di posisi iman yang mana, saudara? Kasih Tuhan. Iman walaupun walau apapun yang terjadi, aku tetap beriman kepada Yesus. Aku tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara saya. Tuhan akan menyertai saya melewati berbagai masalah, persoalan, kesulitan dalam hidup ini. Itu sebabnya aku tetap beriman kepadanya. Darah yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji langit ini selalu biru. Ada kalanya Dia berjanji, Dia hanya berjanji, Dia selalu menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Artinya apa? Dalam hidup ini ada masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Namun kita percaya apapun masalah persoalan yang kita hadapi, Dia berjanji akan menyertai kita melewati berbagai masalah. Ada kekuatan Allah yang menopang kita supaya kita kuat menghadapi ujian, menghadapi tantangan, menghadapi persoalan apapun dalam hidup ini. Itulah iman yang sejati, saudara, kekasih Tuhan. Ya, ada seorang anak dan bapaknya naik sebuah perahu, saudara. Di tengah-tengah perahu tersebut tiba-tiba datang gelombang menerpa perahu terbalik, saudara. Ketika perahu ini terbalik, anak itu memegang papanya erat-erat. Ya, papanya berusaha untuk membawa anaknya sampai ke tepian, saudara. Dan apa yang terjadi? Anak itu namanya seorang anak. Sebagaimana kuat dia menggenggam, memegang tangan, akhirnya nggak kuat, dia lepaskan tangannya. Dia pikir sudah tak mungkin hidup saya akan berakhir. Setelah dia melepaskan tangannya, tiba-tiba dia ada di ketepian, ya, daripada pantai itu. Dia kaget, kenapa kok saya selamat ada di ketepian? Ternyata ketika dia tidak mampu memegang papanya lagi, papanya yang memegang dia dan menyelamatkan dia. Saudara yang kekasih, ketika kita sudah tidak kuat menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, kita nggak kuat pegang janji Tuhan, percaya maka Tuhan akan memegang kita dan menyelamatkan kita. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku nggak kuat lagi menghadapi hidup ini, kamu nggak kuat, kamu hand up, lepas tangan. Oke, Tuhan katakan, aku akan memegang engkau. Ya. Kalau kamu nggak kuat, mau sudah berdoa, udah nggak kuat berdoa lagi, kok nggak ada perubahan terjadi dalam hidupku. Oke, gilirannya Tuhan akan memegang engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan, melepaskan engkau dalam keadaan kesendirian. Ada tangan Tuhan yang kuat
akan terus memegang engkau sampai kepada tujuan hidup ini. Siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus, kata Paulus? Penderitaankah, ketelanjangankah, ya, aniayakah? Apa masalah yang bisa membuat kita pisah dari Tuhan? Nggak ada. Ya, mungkin kita ingin lari tinggalkan Tuhan, kita udah nggak kuat, tapi tangan Tuhan, kasih Tuhan akan tetap mengangkat, mengejar, memegang engkau. Itulah kasih Tuhan kita, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang tak pernah berkesudahan. Amin Bapak. Kesimpulan saya, apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Mungkin kau bergumul dalam ketakutan, kekhawatiran yang begitu mengkhawatirkan hidup. Engkau bergumul dengan kebosanan, bosan hidup ini ya rasanya. Atau engkau memiliki hubungan yang tidak nyaman dengan Tuhan, seperti hubunganmu dengan Tuhan jauh. Kenapa? Doamu sepertinya cuma sampai di genteng, sampai di plafon, seperti seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa. Atau engkau bergumul dengan keterikatan dosa, dengan kecanduan sesuatu yang tidak bisa engkau lepaskan. Engkau bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Engkau berkata, aku capek Tuhan, aku enggak kuat lagi Tuhan. Saya cuma mau berkata, Injil adalah kekuatan Allah, bukan kekuatanmu. Wajar kalau engkau satu waktu engkau berkata, aku enggak kuat lagi. Karena engkau manusia, engkau tidak bisa memegang. Ya. Apapun yang kamu pegang, satu hari kamu akan enggak kuat, akan lepas. Tapi Tuhan tidak akan pernah melepaskan engkau. Ketika engkau jatuh, engkau tidak dibiarkan sampai tergeletak. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Tetaplah berseru, berdoa, berharap, menantikan Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Seperti hari ini kita nggak tunggu. Tiba-tiba matahari bersinar. Sudah pagi, kita mau ke gereja. Saudara tunggu? Nggak tunggu kan? Nggak pernah bergumul, Tuhan aku berdoa supaya besok ada matahari. Aku nggak usah, santai aja. Dia akan datang seperti fajar. Artinya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu datang seperti fajar yang nggak perlu ditunggu-tunggu. Itulah bukti kesetiaan Tuhan atas hidupmu. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia seperti fajar yang datang dalam hidup kita setiap pagi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun kita merasa terlambat, Tuhan kenapa kok nggak secepatnya? Oh, kita boleh merasa terlambat, tapi Tuhan pertolongan yang tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan segera tiba dalam hidupmu. Ingat, ada kekuatan Allah yang menyelamatkan engkau dari kehidupan. Dia berjanji, Dia sendiri akan menggenapi janji. Bukan engkau, tapi Dia akan menggenapi janjinya terhadap setiap orang yang tetap berharap, berseru, berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Apakah engkau bergumul dengan kebosanan hidup? Engkau merasa begitu capek dan lelah. Ada begitu banyak persoalan yang harus engkau pikirkan. Rasanya mungkin engkau berkata, aku enggak kuat lagi Tuhan. Rasanya engkau ingin melepaskan semuanya. Oke, Saudara, itu manusiawi. Tapi percayalah, ada kekuatan Allah, bukan kekuatanmu, bukan kekuatan manusia. Ada kekuatan Allah yang akan menyelamatkan engkau, mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sanggup engkau rubah, karena engkau tidak punya kekuatan. Tapi hari ini kita mendapatkan kabar baik. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup seseorang dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berarti. Injil adalah kekuatan Allah yang merubah, yang menyelamatkan setiap
Apakah engkau percaya? Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Katakan kepada jiwa, aku tidak akan pernah menyerah, aku tidak akan putus asa menghadapi tantangan persoalan hidup sebesar apapun, seberat apapun. Mengapa? Karena ada kekuatan Allah yang menyertai hidup. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara pegang roti. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita sambil kita merenungkan, mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita ingat dosa kita sudah ditebus. Kita ingat bahwa kita sudah diampuni. Kita ingat oleh kebenaran Allah, saudara statusnya orang berdosa sekarang dibenarkan menjadi orang benar. Saudara yang tadinya tidak layak karena kita budak, dibelenggu oleh dosa, sekarang saudara dilayakkan. Status saudara bukan budak tapi anak. Luar biasa bukan? Bukankah luar biasa melalui pengorbanan Tuhan Yesus? Itulah sebabnya pada waktu kita memegang roti, kita ingat tubuh Tuhan Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa, dibuat menjadi berdosa karena dosa saudara dan saya. Dengan mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, betapa besar rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kamu menyerah? Itulah sebabnya kenapa kamu harus berputus asa. Karena ada masalah, persoalan, tantangan yang kau hadapi. Bukankah ada kekuatan Allah yang ada di dalam hidupmu sekarang, yang akan mengubah segala-galanya, yang akan melepaskan engkau dari keterikatan dosa bentuknya apapun. Karena itu bukan berbicara kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Mari kita angkat roti kita. Dari kita rahana masam cikiri bikiran masakara mas. Uralamanya sikira lamanya se. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah
ini menjadi peringatan akan aku, mengingat tubuh Kristus yang telah disalibkan. Para kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Katakan bersama dengan saya, oleh anugerahnya roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit dan kelemahan di dalam tubuh saya. Oleh sebab itu, saya terima dengan iman. Saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sehat, saya menjadi sembuh, saya menjadi kuat dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati tubuh. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Katakan bersama dengan saya, oleh anugerahnya anggur ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk menghapus semua dosa dan pelanggaran di dalam hidup saya. Oleh sebab itu, saya terima dengan iman. Saya percaya dosa saya sudah diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum bersama-sama. Ada kekuatan Allah yang membuat engkau berhenti dari dosa. Ada kekuatan Allah yang membuat engkau berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Engkau dibebaskan dari belenggu ikatan dosa. Percaya saudara, hanya kekuatan Allah yang mampu membebaskan engkau. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat hati menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang setia percaya. Saat ku perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan apa? Saat kau perlu, saat
saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, mari kita bersyukur. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ada kekuatan Allah yang menyelamatkan Engkau. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan nasihat dan kekuatan instruksi, tapi kekuatan Allah. Itulah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup, membebaskan engkau dari segala keterikatan dosa dalam nama Yesus. Siapapun engkau yang mendengar berita Injil, Tuhan akan membebaskan engkau, melepaskan engkau dari belenggu dosa, dari kecanduan, keterikatan selama ini yang tidak bisa melepas dengan kekuatan sendiri. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar kekuatan ilah, kekuatan Allah dilepaskan, membebaskan engkau. Hanya kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepada Dia. Terima dalam nama Yesus. Terima kebebasan, terima kemenangan yang Tuhan sediakan melalui Injil Kristus. Oh, saat kau perlu Tuhan, saat kau minta mendengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Kalau ada seorang ibu yang menangis, mencucurkan air mata siang dan malam, ingin melihat terjadinya perubahan dalam kehidupan anaknya, engkau tidak kurang nasihati dia, engkau tidak kurang membimbing dia. Tapi kenapa tidak berhenti? Kenapa tidak bisa lepas? Engkau butuh kekuatan Allah, engkau butuh Injil. Rasul Paulus katakan, aku yakin akan kebenaran Injil. Aku tidak malu terhadap Injil. Mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Percayalah, dia butuh kekuatan Allah. Saudara dan saya butuh kekuatan Allah. Kita tidak butuh kekuatan manusia, kita hanya butuh kekuatan Allah. Kau seorang ayah, seorang bapak, engkau butuh kekuatan Allah untuk terjadi transformasi dalam rumah tanggamu, pekerjaan. Engkau seorang ibu, engkau butuh kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Ingin melihat terjadinya sebuah perubahan dalam kehidupan anak. Engkau seorang anak muda, engkau berjuang dengan kekuatanmu sendiri selama ini. Engkau melihat kau tidak ada hasilnya. Bahkan kesulitan, masalah, persoalan semakin datang, semakin besar, semakin berat. Engkau butuh kekuatan Allah, saudaraku. Engkau hanya butuh kekuatan Allah. Siapa yang butuh kekuatan Allah hari ini? Bolehkah angkat tangan di hadapan Tuhan? Katakan, Tuhan, aku hanya membutuhkan kekuatan-Mu. Hanya kekuatan Allah yang mengubahkan segala-galanya. Hanya kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan pernikahanku yang hancur. Hanya
kekuatan Allah yang bisa mengembalikan, memulihkan anakku, memulihkan suamiku, memulihkan istriku. Kalau engkau membutuhkan kekuatan Allah, engkau angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Saat engkau menangis, Tuhan mendengar saat engkau berdoa. Tuhan mendengar saat engkau meminta. Dan Tuhan bekerja saat engkau percaya. Mujizat dinyatakan saat engkau bersyukur. Itulah janji Tuhan. Janjinya iya dan amin, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami hanya membutuhkan kekuatan yang datang daripada-Mu untuk menjamah, melepaskan kami Tuhan dari segala keterikatan dosa, dari semua belenggu dosa yang memperbudak hidup kami. Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan engkau, membebaskan engkau, melepaskan engkau dari semua keterikatan dosa. Dalam nama Yesus, melepaskan kekuatan Allah bekerja secara maksimal dalam hidupmu saat ini. Rataka santa kere baharwa yasi, korela mayasa korela mayasa saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan baik. Saat bersyukur, saat bersyukur, Tuhan berkati. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Pulanglah saudaraku, Tuhan mengasihi engkau. Dia menyatakan kasihnya dengan memberikan nyawanya. Engkau tidak perlu takut dan khawatir bahwa engkau tidak dikasih. Ada satu pribadi yang mengasihi engkau sampai hari ini. Kasih Allah, kasih Yesus. Kasih itu yang akan menyelamatkan engkau. Pulanglah, terimalah berkat, damai sejahtera, kekuatan datangnya dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali ini menjemput kita di awan-awan yang terbit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, kami berterima kasih. Semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Amin.